Masya Allah, semoga bulan Rajab ini kita diberkahi oleh Allah, dan Sya'ban nanti juga diberkahi oleh Allah, dan semoga kita semua ditakdir oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan dengan keadaan sehat fi taatillah. Amin Allahumma amin. Kita semua seluruh jamaah yang hadir ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kayaknya ibu-ibu lebih beruntungnya double-double. Saya minta tolong itu yang pegang HP videonya dipencet dulu. Jangan sampai HP-nya terlanjur diangkat tapi belum dipencet. Nah, nanti nyampe rumah nggak ada videonya, marah-marah nanti. Nah, jadi beruntungnya bapak-bapak ibu-ibu yang hadir ini karena alhamdulillah kita semua ditakdir oleh Allah bisa berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang alim, berkumpul dengan para ulama-ulamanya Allah, terkhusus pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan di dalam Al-Qur'an, ini infonya langsung dari pusat ini. A1. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Lah kita semua berkumpul memperingati Isra Mi'raj pada malam hari ini. Kita itu berkumpul pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan bulan haram. Bahkan mungkin perjuangannya untuk hadir ke tempat ini ada kalanya yang menutup tokonya lebih awal. Ada kalanya yang menutup warungnya lebih awal. Ada kalanya yang izin dari pekerjaannya berangkat lebih awal. Bahkan perjuangan uangnya pas-pasan, nginep di temannya atau apa, pengen berkumpul dengan orang-orang soleh. Tapi apapun perjuangan panjenengan semua ini tidak akan sia-sia. Jadi ada ulama yang bernama Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam kitab tafsir Al-Fakhri Razi, beliau menyampaikan kenapa kok dinamakan bulan haram itu kenapa? Wa maknal haram annal maksiyah fiha asaddu iqoban. Ketika masuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah ini tadi, kok panjenengan semua ini memilih melakukan kemaksiatan. Mungkin ada info pengajian, wah ada pengajian bersama Gus Ikdam di sana, mungkin pilih melakukan maksiat. Mungkin ibu-ibu itu memilih daripada tablek akbar lebih memilih hibah akbar. Sing tukang hibah wonge teko. Nah, biasanya kudung ireng biar. Mungkin yang nggak paham bahasa Jawa bingung ini maksudnya guse apa ini. Ya, mungkin pada bulan Rajab, bulan haram seperti ini mereka memilih untuk melakukan kemaksiatan. Ada kalanya mungkin pilih hibah, ada kalanya mungkin pilih lihat sosmed yang tidak jelas yang sifatnya adu domba. Ada kalanya mungkin yang anak muda pilih pacaran lah atau maksiat atau melakukan apapun itu. Lah, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ketika di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah ini tadi, kok kita itu memilih melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, annal maksiyah fiha asaddu iqoban. Pahala dosanya atau balasan dosanya ini lebih besar daripada kita melakukan kemaksiatan pada bulan-bulan yang selain bulan haram. La wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Ketika kita itu pada bulan yang dimuliakan oleh Allah kok memilih untuk melakukan ketaatan, memilih untuk berangkat ngaji,
Bahkan acaranya jam 9, mulai asar sudah berangkat, mulai zuhur sudah berangkat. Bahkan beliau itu penuh dengan perjuangan. Wa ta'atu fiha aktsaru sawaban. Maka ketaatan yang dia lakukan pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Makanya saya bilang seluruh jamaah yang hadir ini adalah orang-orang yang beruntung. Karena secara otomatis panjenengan semua akan ditransfer pahala yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bahkan kata Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, di dalam bulan Rajab ini ketika dimaknai di dalam kitab Al-Huniyah, roh di situ maknanya rahmatullah. Artinya apa? Ketika kita mau melakukan kebaikan, melakukan amal soleh di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah ini, roh di situ maknanya rahmatullah. Rahmatullah itu akan senantiasa bercucuran di dalam diri panjenengan. Mungkin malam hari ini ada yang memiliki masalah, mungkin ada yang punya penyakit. Siapa tahu kalau dapat rahmatnya Allah, yang sakit segera menemukan jodohnya obat. Mungkin yang punya utang piutang, hutangnya bisa segera lunas. Yang punya masalah, masalahnya tuntas. Yang punya hajat, semoga hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk mengawali pengajian ini saya minta tolong. Mungkin yang awalnya, wah saya itu nanti mau datang ke Masjid Agung pengen lihat aslinya Gus Ikdam, penasaran dengan Gus Ikdam. Mungkin saya itu pengen video Gus Ikdam. Saya minta tolong, kalau pengen hajatnya diijabah oleh Allah, niatkan kehadiran di sini, duduk di sini murni karena mencari ridhonya Allah, murni karena mencari ilmu, melakukan perintahnya Allah. Orang kalau melakukan amal baik, kemudian niatnya niat akhirat, ini buahnya istimewa. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kanat al akhiratu hammahu, barang siapa yang memiliki tujuan utamanya adalah tujuan akhirat, tujuan utamanya adalah tujuan untuk menggapai ridhonya Allah. Bisa katakan umpamanya banser lah, wah saya ini enggak dibayar, saya ini meluangkan waktu, saya mengawal kiai, ini tujuan saya mencari ridhonya Allah. Ibu Bupati, wah saya menatakan jadwal di Masjid Agung agar Kota Waringin Barat, agar jabatan saya diridhoi oleh Allah. Seluruh jamaah yang hadir juga memiliki niat seperti itu. Saya perjuangan jauh-jauh datang ke sini, sampai pengap, sampai nunggu, bahkan sampai ada orang sambutan disorai, katanya kelamaan. Waduh, ini bahaya ini, bahaya ini. Saking nafsunya pengen dengerin Gus Ikdam ini, wah bahaya. Nah, tapi ketika niat-niat panjenengan yang awal mungkin karena penasaran, mungkin karena mau cari story, yang mau cari story orangnya datang, uangnya teko. Nah, biasanya kudung coklat biasanya. Nah, uangnya rodok lemu-lemu biasanya. Lah ketika niat panjenengan itu diniatkan niat akhirat, mangkanat al akhiratu hammahu, barang siapa yang memiliki tujuan utamanya adalah tujuan akhirat, fadilah yang pertama adalah ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditransfer kekayaan di dalam hatinya. Hatinya kaya. Ya seperti panjenengan semua. Mungkin di sini agak pengap. Semisal bahasa Jawa ini sumuk. Tapi karena sudah mendengarkan pengajian dan niatnya memang mencari ridhonya Allah, ya bahagia saja. Mungkin sudah terlanjur pegang HP, diangkat padahal videonya belum dipencet.
Tapi wis bahagia saja. Karena apa? Tujuan utamanya tujuannya akhirat. Tapi nanti kalau tujuannya yang lain, wah saya datang ke Masjid Agung itu siapa tahu nanti saya bisa nyubit Gus Ikdam. Siapa tahu saya bisa foto dengan Gus Ikdam. Siapa tahu saya nanti bisa dapat uang saku dari Ibu Bupati. Siapa tahu saya nanti bisa dapat hadiah dari Pak Wakil Bupati. Nah, kalau niatnya niat dunia, ketika sesuatu itu tidak terlaksana, maka yang ada hanyalah kekecewaan. Wah, sudah saya jauh-jauh gak bisa lihat Gus Ikdam, jauh-jauh gak bisa nyakar Gus Ikdam, kecewa. Tapi kalau niatnya niat akhirat, alhamdulillah. Ketika ketemu, alhamdulillah. Ketika bisa berjabat tangan, alhamdulillah. Ketika bisa foto, alhamdulillah. Gak ketemu, gak bisa melihat, yang penting sudah mengikuti pengajian dengan hikmat. Ja'alallahu ghina fi qalbi. Itu kata Rasulullah. Dan ketika seseorang memiliki niat akhirat, fadilah yang nomor 2 kata Rasulullah apa? Wa jama'alahu samlahu. Ketika dia itu memiliki masalah, maka seluruh masalahnya akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan dekengan pusat. Makanya kayak kiai-kiai, kayak tokoh-tokoh kita, kalau punya masalah, orangnya ibadah saja. Wes, tugasnya kok jadi takmir masjid, ya udah, ngopening ibadah. Tugasnya menjadi pejabat, bupati, wakil bupati, ya udah memakmurkan masyarakatnya. Lah ketika niatnya niat akhirat, walaupun mungkin hujan bulian, hujan hujatan, bahkan caci maki atau apapun, sudah dia punya masalah akan diberesi oleh Allah. Maka dari itu ketika seluruh yang hadir ini memiliki niat akhirat, saya yakin yang punya masalah apapun akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan dekengan pusat. Loh itu beneran itu. Itu dicoba saja. Ketika dengan hidupnya kok sudah sulit, coba saja. Lakukan amal soleh, kemudian niatkanlah semua itu mencari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah. Pasti ada jalan keluar. Nah kalau sudah pusat yang berkehendak, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, gampang. Kalau Allah sudah berkehendak, yang sesuatu hal yang menurut kita tidak mungkin bakal menjadi mungkin. Fadilah yang nomor 3 apa? Ketika seseorang itu melakukan amal soleh dan memiliki tujuan utamanya adalah akhirat. Loh kadang karena ada orang itu melakukan amal soleh tujuannya kadang banyak juga yang tidak amal akhirat. Semisal ada menantu tiba-tiba sholatnya lama karena dilihat mertuanya. Oh iya, kadang ada. Padahal biasanya kalau sholat sendiri cowopet. Tapi kalau ada mertuanya, wah suratnya Al-Kafirun, tapi bulet gak selesai-selesai. Karena biasanya Al-Ikhlas sama Anas. Nah, iya, ini berarti kan sholatnya tidak tujuan akhirat kan? Nah, biasanya ada juga orang sodakoh, infak. Wah saya biar dipuji ini, dipuji ini. Akhirnya ketika tidak dipuji, ketika tidak disanjung, yang ada kekecewaan. Dan infaknya, sodakohnya tidak akan berbuah hasil yang istimewa. Maka dari itu segala sesuatu amal kebaikan harus diniati tujuan akhirat. Hikmah yang nomor 3 apa? Ketika seseorang itu dalam amal soleh memiliki tujuan utamanya adalah akhirat. Wa atathud dunya wa hiya rahimatun. Dunia akan mendatanginya dengan mengemis. Loh beneran itu. Dunia akan mendatanginya dengan mengemis. Loh Gus, artinya apa kita itu cuma leyeh-leyeh di rumah, ngopi sama rokokan terus uang datang sendiri? Mboten. Tiba-tiba karena orang tersebut konsisten, ngajinya niatnya baik, ibadahnya niatnya baik,
tiba-tiba nggak punya pekerjaan mendapatkan pekerjaan yang barokah. Yang sudah punya pekerjaan tiba-tiba warungnya tambah laris, mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang tidak disangka-sangka jalannya. Tiba-tiba ada saja jalan keluarnya. Dunia mendatanginya dengan mengemis. Maka dari itu, untuk mengawali pengajian ini, saya minta tolong seluruh jamaah yang hadir, niatkanlah hadir di Masjid Agung ini dengan niat akhirat, agar Kota Waringin Barat ini tambah barokah dan menjadi kota yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Alhamdulillah, bulan ini menjadi bulan yang mulia karena di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa yang istimewa. Ditiupkannya nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad di dalam rahim Sayyidah Aminah, itu juga pada bulan Rajab. Ada riwayat yang menyampaikan tanggal 10 bulan Rajab, ada riwayat yang menyampaikan Jumat pertama pada bulan Rajab. Yang jelas ditiupkannya nur Nabi Muhammad itu pada bulan Rajab. Itu peristiwa yang luar biasa. Turunnya perintah sholat, ibadah mahdhah yang sering kita lakukan, kewajiban yang harus kita lakukan, itu juga bulan Rajab. Peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bulan Rajab. Wafatnya Imam Syafi'i itu juga bulan Rajab. Berdirinya organisasi terbesar di negeri ini, Nahdlatul Ulama, itu juga bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan keramat ini, bulan keramat. Maka beruntung bagi kita semua yang bisa duduk bersama, berkumpul bersama, bisa memperingati Isra Mi'raj seperti ini, ngaji bersama, berkumpul dengan orang soleh bersama, ini istimewa. Bahkan disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza madha 'alal mu'min arba'una subahan walam yujalisil ulama, ketika ada orang mukmin tidak bertemu dengan ulama sampai 40 hari. Mungkin semisal bahasanya di Sabilu Taubah di majelis saya, mungkin dia memilih menjadi garangan, mungkin memilih menjadi orang yang jauh dari kiai lah, katakanlah. Dia nggak pernah bertemu ulama, nggak pernah masuk masjid, nggak pernah bertemu kiai sampai 40 hari saja. Nggak usah lama-lama, 40 hari saja. Kata Rasulullah apa? Kosa kolbuhu, hatinya akan keras, hatinya keras. Dinasehati sulit, dikasih tahu sulit, dicegah malah kayak disuruh dan sebagainya. Dan ketika seseorang itu jauh dari ulama sampai 40 hari, wajasaru alal kabair, orang itu mudah melakukan dosa-dosa besar, menjadi orang yang nekat melakukan dosa besar. Tapi sebaliknya, ketika orang tersebut mampu berkumpul dan istiqomah bertemu dengan para ulama, khususnya pada bulan-bulan yang mulia, insya Allah hatinya akan lembut dan insya Allah orang tersebut akan terjauhkan dari kemaksiatan. Amin Allahumma. Semoga kita semua dijauhkan dari kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Salah satu peristiwa besar yang kita peringati pada hari ini adalah Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu berjalan melakukan Isra Mi'raj itu dijalankan oleh Allah. Makanya ayatnya ketika ada qari tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhir tadi yang dibaca qiraat tadi loh. Nah, Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari. Padahal mulai Mekah sampai Palestina itu jaraknya luar biasa. Bahkan tidak hanya Mekah ke Palestina Masjidil Aqsa, tapi Rasulullah itu dijalankan oleh Allah bahkan sampai Sidratil Muntaha, dan waktunya hanya 1 malam. Lah ini semua karena keagungan Allah, karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah yang ingin saya sampaikan, yang harus kita pelajari, salah satu dari peristiwa Isra Mi'raj apa? Latar belakang.
Kenapa Rasulullah itu kok di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu latar belakang dari peristiwa Isra Mi'raj adalah salah satu bentuk tasliyah, hiburan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj itu latar belakang salah satunya adalah salah satu bentuk tasliyah, bentuk hiburan untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena pada waktu itu Rasulullah itu mengalami banyak kesedihan. Bahkan sampai tahun itu dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan, karena saking banyaknya musibah yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah yang pertama salah satunya adalah ditinggalkannya Rasulullah oleh istri tercinta yang bernama Sayyidah Khadijah. Ini istri yang gak hanya marah-marah kayak istri jenengan itu. Loh, Sayyidah Khadijah ini istri yang sayang dengan Rasulullah, membantu dakwahnya Rasulullah, bahkan juga kaya raya. Kaya raya. Jadi kaya raya membantu dakwahnya, setelah itu juga sayang terhadap Rasulullah. Susah, sedih Rasulullah. Ya Allah, punya istri cantik, sukses, bisnismen, visioner, kemudian kok tiba-tiba dipanggil oleh Allah, pasti susah. Kayak jenengan aja belum ditinggal meninggal, ditinggal haji atau umroh itu susahnya nggak karu-karuan kan? Ditinggal istrinya, susah apa seneng Pak? Kalau ditinggal istrinya susah apa seneng ini bapak-bapak ini? Susah. Oh susah, ya berarti bagus lah. Karena ibu-ibu di atas, mereka terpantau hidupnya. Enggak tenang. Nah, Rasulullah sedih, ditinggal istrinya sedih. Kemudian tidak lama lagi pamannya yang bernama Abu Thalib meninggalkan beliau. Ini adalah paman yang membantu dakwah Rasulullah, sehingga Rasulullah bisa diberi kelancaran. Ini juga meninggal. Belum lama lagi akhirnya Rasulullah dakwah bersama orang Quraisy ditolak mentah-mentah, kafir Quraisy. Kemudian di tanah Thaif Rasulullah juga ditolak. Bahkan dakwah kayak gini, kalau Gus Idam ini enak, disuguh buah, disuguh minuman, ada susu, ada kurma, ada kopi, enak. Kalau Rasulullah di tanah Thaif dilempari dilempari kotoran unta dan sebagainya. Lah ini kesulitan Rasulullah. Tapi karena Rasulullah ini tadi orang yang sabar dan terus menjadi orang yang istiqomah menjalankan perintahnya Allah, walaupun kena masalah, kena musibah, Rasulullah tidak terpuruk. Beda dengan kita. Kita itu kadang kalau punya hutang, kadang hanya pusing mikir hutangnya saja, ibadahnya ditinggalkan. Bener apa enggak? Sakit, alasannya sakit gak bisa bangun, sholat ibadahnya ditinggalkan. Itu kita. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain ditinggalkan. Sodako saja kadang kita itu menunggu harus banyak uang. Membantu orang kita itu harus menunggu bahwasanya hidup kita itu sudah tertata. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah walaupun mengalami musibah, mengalami kesusahan, sampai tahun itu dinamakan Amul Husni, tahun kesedihan, tapi Rasulullah tetap konsisten menjalankan perintahnya Allah, melakukan perintahnya Allah, melaksanakan dakwah, menyampaikan syariat-syariatnya Allah. Akhirnya dihibur oleh Allah sampai diajak Isra Mi'raj, bahkan sampai bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, bahkan sampai mendapatkan perintah sholat. Nah, itu semua adalah salah satu bentuk tasliyah. Hikmah yang harus kita ambil apa? Artinya apa? Ketika kita itu menjadi umatnya Rasulullah, dalam kondisi kesulitan seperti apapun, ketika kita itu istiqomah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah fa inna ma'al usri
Inna ma'al usrius, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi ketika kita itu ada masalah, ada problem, semakin jauh kepada Allah, yang ada masalah itu tidak akan tuntas, pasti malah akan tambah berbanyak dan tambah numpuk-numpuk menjadi beban dalam hidup kita. Na'udzubillah min. Maka dari itu saya yakin seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, seluruh jamaah yang hadir di Masjid Agung ini, saya yakin setelah ini dari kehidupannya pasti akan lebih dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lah, buah dari Isra Mi'raj itu apa toh Gus? Apa acara ini bisa dikatakan sukses? Apa acara ini bisa dikatakan berhasil ketika sudah bisa menghadirkan Gus Ikdam, ketika sudah dihadiri jamaah yang banyak, ketika sudah banyak jamaah yang mendapatkan story atau gimana? Belum. Keberhasilan peringatan Isra Mi'raj itu bisa dikatakan berhasil ketika seluruh jamaahnya ini tadi bisa mengambil buah dari Isra Mi'raj, yakni menata sholatnya, menata ibadahnya. Banyak orang yang gagal paham, dikira sudah Isra Mi'raj, sudah hadir di sana di sini, kemudian dia merasa dirinya sudah baik. Belum. Keberhasilan peringatan Isra Mi'raj ketika sholatmu ibadahmu istiqomah. Orang mau kaya apapun, orang mau mulia seperti apapun, tapi kalau tidak sholat pasti tidak bahagia. Kalau pengen bahagia sholat. Ada dawuhnya Rasulullah yang menarik. Rasulullah itu menyampaikan, fa inna sholawatil khamsi tudhibud dunub. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu melunturkan dosa-dosa. Kama yudhibu ma'uddaron, seperti air yang melunturkan kotoran-kotoran di dalam tubuh kita, yang ada di sekitar tubuh kita. Saya minta tolong coba diangen-angen. Ketika panjenengan ini tidak mandi 1 bulan, kira-kira nyaman atau tidak? Jenengan mungkin sahabat-sahabat Banser ada yang nggak mandi 2 minggu. Mungkin kiainya yang dikawal semaput mungkin. Iya. Mungkin ibu-ibu yang hobi majelisan nggak mandi 1 bulan. Mungkin waktu sholawatan gini, keleknya ini baunya ngenai temannya. Is dead. Iya. Makanya mandi itu kan juga penting. Lah ketika seseorang itu istiqomah mandi, mungkin 1 hari 2 kali, mungkin 1 hari 3 kali, pasti lebih fresh. Kayak saya itu lihat Ibu Bupati ini dari pagi tadi sampai sekarang, tak lihat itu kayak fresh terus. Habis lihat Ibu Bupati, kemudian lihat ajudan saya Margono itu sumpek, karena mandinya jarang. Lah orang itu kalau sholat ya seperti itu. Kalau jenengan sholat 1 hari 5 waktu istiqomah, dosa-dosa yang menutupi diri panjenengan, yang membebani diri panjenengan, ini akan luntur. Fa inna sholawatil khamsi tudhibud dunub. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu akan melunturkan dosa-dosa panjenengan. Makanya kayak imam Masjid Agung, kiai-kiai kita, wajahnya fresh, nggak usah jauh-jauh ke tokoh-tokoh kita. Lihat saya saja ini loh lumayan, lah, ya kan? Lah apalagi kayak panjenengan itu kalau ibadahnya istiqomah, sholatnya istiqomah, insya Allah ibu-ibu itu nggak perlu skincare yang mahal-mahal. Iya, auranya itu sudah positif. Kalau ini kan masih campur, ada yang positif, negatif, masih campur-campur ya.
Tapi positif lah, positif lah. Positif, positif. Itu ada yang makan terus itu, Beh. Ini pengajian apa lomba makan ini? Makan, mak-mak ya gitu, makan terus ya. Tapi ya gak apa-apa, penting bahagia. Penting bahagia. Makanya buah dari Isra Mi'raj, keberhasilan acara ini kalau seluruh masyarakatnya ibadahnya baik, sholatnya istiqomah. Bahkan imam-imam kita sering menyampaikan dawuhnya Allah, aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah hal yang keji, hal yang mungkar. Artinya apa? Ketika kita dalam hidup ini masih memiliki kepribadian yang buruk, katakanlah kita itu masih hobi mencari masalah, masih hobi mengadu domba, masih hobi mengambil hak orang lain, masih hobi mencaci, membuli, menghujat. Kalau kita ingin sembuh, memiliki kebaikan kepribadian yang baik, sholat. Kuncinya adalah sholat. Tombok hati salah satunya adalah sholat. Makanya kalau jenengan itu mungkin memiliki masalah atau tidak ketenangan hati, ya sholat. Salah satunya lagi selain sholat adalah berkumpul dengan orang soleh. Seperti yang saya sampaikan tadi. Lah saya itu tanya ke Ibu Bupati, Bupati, kok di sini ternyata banyak yang kenal saya? Oh iya Gus, banyak yang kenal Gus. Di sini itu kalau tabligh akbar, apa memang kayak gini antusiasnya jamaah? Iya, memang orang sini itu seneng ngaji. Langsung saya mendengar info dari Ibu Bupati itu tadi, saya langsung ingat apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menyampaikan, inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Sesungguhnya makanan hati kita itu adalah ilmu dan hikmah. Ilmunya apa? Ya ini kita datang di tabligh akbar, kita ngaji, kita mengikuti kajian-kajian. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita beribadah bareng-bareng, berkumpul orang soleh, bersatu. Lah, yang paling istimewa di Kota Waringin Barat ini apa? Persatuannya. Di sini itu sukunya banyak, tapi saya kagum. Jawa ada, Madura ada, asli Kalimantan ada, apalagi Pak Wabub? Banyak. Batak ada, Bugis ada. Wah, di sini lengkap. Di sini itu lengkap. Ini istimewa. Bahkan sampai katanya Ibu Bupati tadi gimana? Ayu Ting Ting anaknya satu. Iya Bang. Yang penting kita bersatu. Mau tak cek beneran Ayu Ting Ting itu anaknya berapa tuh? Alhamdulillah, loh itu benar. Artinya kalau di Kota Waringin Barat, mulai pejabatnya, mulai pemimpinnya, mulai forkopimdanya, mulai ulama dan umaroknya, ini juga baik, rakyatnya juga harus rukun. Jangan sampai kerukunan ini terkecoh karena oknum-oknum yang ingin mengadu domba, yang ingin membenturkan panjenengan sedaya. Saya ingat yang didawuhkan oleh ulama Syekh Mustafa Al-Ghulayaini. Di dalam kitabnya beliau menyampaikan, walam taslab hadin nikmatur rabbaniyatul kubra min katsirin minan nas. Nikmat kejayaan atau nikmat kemerdekaan suatu negara ini tidak akan dicabut oleh Allah ketika rakyatnya ini tidak terkena mafsadah kerusakan dari orang-orang yang dolim, min dolimina min nufusim, dari orang-orang yang dolim yang ingin menghancurkan. Lah saat ini itu banyak sosial media yang kadang orang rukun diadu domba, bahkan kadang kiai sekarang juga diadu domba, pemimpin diadu domba. Jangan percaya. Di era gempuran sosial media yang semuanya serba bisa,
Ini jangan sampai, bahkan Kota Waringin Barat, bahkan Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia, jangan sampai kita itu diadu domba, jangan sampai jangan percaya. Loh, di sini kerukunannya sudah istimewa loh. Bupati, wakil bupati, tadi siang saya juga disambut Kapolres. Kemudian padahal Kapolresnya non muslim, tapi juga menyambut saya. Wah, bagus. Bahkan ada dan Lanal. Ini komandan Banser, sampai istrinya ditinggal di rumah ngawal kiai. Ya toh? Sampai dari Kasultanan juga hadir, dari MUI hadir, Departemen Agama hadir, Imam Masjid Agung hadir. Jamaahnya ini antara yang baik, antara yang buruk sampai nggak ketahuan. Mana yang garangan, mana yang tidak nggak ketahuan. Loh, ini kerukunan loh. Ini kerukunan persatuan yang luar biasa ini. Lah kalau kita Isra Mi'rajnya sudah, peringatannya sudah, ibadahnya sudah, kita jangan sampai mudah diadu domba. Loh Gus, tapi kadang ada berita-berita yang masuk, ini gimana saya itu ada tahu seperti ini. Perintahnya Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Ketika datang kepadamu itu orang-orang fasik, pendosa-pendosa yang hobinya mengadu domba, ini harus kita tabayun dulu. Itu perintahnya Allah. Jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui kenyataannya. Makanya ayatnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, wala takfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kamu itu mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Lah sekarang orang itu belum tahu kebenarannya, hanya tahu di HP. Wah gini, contoh lah kayak Ibu Bupati itu tadi, kaget ya Ibu Bupati. Wah ternyata Gus Ikdam lebih muda aslinya. Wah, karena kalau kita itu tahu di sosial media, kadang itu tidak sesuai, bener nggak? Lah kadang ada berita, wah si A itu orangnya gini, si B itu orangnya gini. Ternyata ketika sudah bertemu, ketika kita itu sudah bertemu juga baik. Makanya di Kota Waringin Barat, ayo kita terus bersatu. Ramaikan tablik akbar, ramaikan serukan kerukunan. Insya Allah kota ini, kabupaten ini, negeri ini insya Allah akan menjadi baldatun thayyibatun. Amin Allahumma amin. Dan ketakwaan, kekompakan kita dalam pengajian, dalam menghidupkan agamanya Allah, syariatnya Allah, terus kita pupuk terus. Ada pesan dari Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jikalau suatu negeri penduduknya itu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah akan menurunkan keberkahan dari langitnya Allah, menumbuhkan keberkahan dari buminya Allah. Artinya apa? Ketika yang beribadah ini semakin banyak, yang beriman ini semakin banyak, saya yakin sawitnya tambah bagus, tumbuhannya tambah bagus. Insya Allah hujan pun itu juga akan terus membawa barokah. Langit akan menurunkan rahmatnya, menurunkan keberkahannya. Lah ini kuncinya adalah istiqomah ibadah dan istiqomah rukun. Walaupun beda-beda suku, walaupun kita beda agama, berbeda ras, ayo kita rukun. Ketika seseorang itu rukun dalam kebaikan, al jama'atur rahmah, ketika dia mampu berkumpul, rahmat Allah akan turun pada orang tersebut. Semoga berkah tabligh akbar malam hari ini Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan hidayahnya, Allah menurunkan maghfirahnya, dan semoga seluruh jamaah yang hadir hidupnya diselamatkan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Pokoknya insya Allah kalau Kota Waringin Barat terus
rukun dan kompak seperti ini, insya Allah saya akan sering-sering kesini nanti. Amin. Ya dengan keadaan yang lebih baik lah. Mohon maaf kalau kurang maksimal karena memang agak capek karena jadwalnya kredit ini. Tadi aja sebelum Jumatan tidur, habis Jumatan tidur lagi tadi. Masya Allah, tapi luar biasa. Enak karena tidurnya di rumah dinas tadi. Jadi terasa kayak pejabat saya. Ditunggu sama apa itu Satpol PP, Masya Allah. Ya kadang kayak rasanya kayak pejabat, kadang rasanya kayak buronan. Tapi terima kasih Bu Bupati, Pak Wabub, terima kasih, Masya Allah luar biasa ya Allah, alhamdulillah. Tapi jenengan pokoknya niatnya baik, insya Allah pulang ini nanti pasti akan bahagia, pasti akan bahagia. Yang penting kalau sudah terjalin seperti ini yang rukun, jaga bareng-bareng kekompakan ini. Tidak semua daerah bisa kompak dan rukun seperti ini, tidak semua daerah. Tapi kalau Kota Waringin Barat ini terus bisa seperti ini dan menular ke daerah-daerah yang lain, insya Allah Indonesia ini pasti akan jaya, pasti akan menjadi bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berdoa bareng-bareng saja ya. Saya tak titip doa dan amini nanti setelah saya ngaji biar didoai lagi oleh para pemimpin tokoh-tokoh yang ada di sini ya. Masya Allah. Sekali lagi pokoknya saya terima kasih kepada Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, seluruhnya jajaran yang sudah menyambut saya. Saya enggak menyangka yang nyambut itu luar biasa. Terlihat kalau beliau-beliau itu tulus. Masya Allah luar biasa. Saya kira enggak ada yang kenal sama saya di Kota Waringin Barat ini. Ternyata kenal banyak ya. Biasa mengikuti di YouTube. Oh iya. Mana coba yang biasa mengikuti di YouTube mana? Mana orang? Coba mas-mas yang nggak pakai kopiah itu berdiri. Ya itu, yang agak gemuk itu berdiri. Coba izin carikan mic. Berdiri Bang. Berdiri, izin. Saya pengen kenal, berdiri. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Pelingkau, Gus. Pelingkau. Enggak jauh ya dari sini? Enggak jauh. Dekat. Berapa menit? 15 menitan, Gus. 15 menit. Nggih. Mas siapa namanya? Dani, Gus. Dani. Nggih. Mas Dani asli kelahiran mana? Kelahiran Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nggih. Di sini sudah di Kalimantan Tengah sudah lama Pak? Masih berapa bulan? Dari 2020, Gus. 2020. Nggih. Kesini sama siapa ke masjid ini? Sendiri, Gus. Aktivitasnya di rumah apa kerjanya? Mohon maaf, Gus, parkir depan. Parkir. Nggih. Masya Allah rela meninggalkan parkirnya. Kenapa kok rela meninggalkan tugas parkirnya sampai ikut ngaji? Pengen ketemu Gus Idam. Masya Allah luar biasa. Biasa mengikuti? Sering, Gus. Sering mengikuti? Nggih, nonton di YouTube. Ya Allah, yang disukai apa yang disukai? Ceramahnya Gus Idam. Cocok? Nggih. Masuk? Masuk, Gus. Weh. Sudah menikah? Sudah, Gus. Istri di mana? Di Jawa kebetulan. Oh, istri di Jawa? Nggih. Lah pulangnya setahun sekali? Kadang 3 bulan sekali, Gus. Kalau pas Berapa? ada rezekinya. 3 bulan sekali kalau pas ada rezekinya. Oke. Mas Dani, Nggih. ada sholawat yang hafal enggak? Sholawat apa yang hafal? Kebetulan kurang, Gus. Hah? Kurang, Gus. Kurang hafal? Nggih, kurang apa. Oh, tapi ya udah. Karena apa itu tadi? Rela meninggalkan parkirnya. Nggih. Berkasih siapkan uang 1 juta. Terima kasih, Gus. Doakan saya sehat. Siap, Gus. Doakan saya sehat. Semoga Gus Mohon Idam maaf kalau sehat. ada salahnya ya. Nggih. Sampai
penampilannya loh kayak masih markir suwate. Ya. Mohon maaf Allah. Gus. Gak apa-apa. Di sini mulai jam berapa tadi? Dari setengah 6 tadi Gus. Setengah 6 nunggu pengen ngaji sampai meninggalkan markirnya. Masya Allah luar biasa. Iya. Tepuk tangan buat Mas Dani. Dapat 1 juta. Terima kasih Gus. Nggih, siap. Sehat selalu Siap. Gus, panjang Nggih. umur. Nggih. Coba ibu-ibu. Ini kalau ke atas sulit ya, kalau ke atas ya. Gak bisa lewat ya. Kalau ke atas gak bisa lewat ya. Lewat mana? Lewat ya. Atas mana? Sana apa sana? Itu kasihkan Dani Mas. Lewatnya mana lewatnya? Sana. Ayo coba sana nggak apa-apa coba. Nah, izin ya Ibu Bupati, biar seneng saya. Oh iya ya. Lewat nanti. Ya, mohon maaf ya Mas. Sehat-sehat, nggih. Sehat-sehat. Boleh. Khusus ini yang lain nggak boleh ngiri ini. Mic-nya sudah nyampe atas? Belum Gus. Oh, siap. Sabar Gus. Wah, kopiannya siapa ini? Sabar Gus, udah boleh Gus. Kok pinjem? Kok ya oleh silian ngono. Sampun Gus. Jenengan pilih Gus, pundi Gus? Oke, makasih ya. Siap. Sampun. Coba mic-nya sudah nyampe atas? Diangkat Pak Banser ya. Oh, masih di bawah mic-nya. Sudah di atas. Bentar, sabar. Nunggu mic-nya, Bu, nunggu mic-nya. Ibu-ibu yang baju coklat depan jenengan ini. Ya ini loh. Kacamata ya itu. Ya Allah. Seneng nih. Sampai ndredeg. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ya Allah, ndredeg aku, Gus. Namanya siapa, Bu? Erlina, Gus. Dari? Erlina dari Pangkalambun sini, kelahiran Jawa Tengah, Oh, aslinya Jawa Tengah. dari Klaten. Sudah berapa tahun di Pangkalembun? Dari 2011. 2011. Nggih. Datang di Masjid Agung mulai jam berapa tadi? Jam 3:30 dari rumah, Gus. Jam Siap-siap. 3:30 dari rumah. Ya, Di sini kerjanya apa di Pangkalembun? ikut suami, Gus. Suami di kantor. Ya. Jenengan kesini sama siapa tadi? Sama teman-teman, Gus, rombongan. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang. 5 orang. Kayak gini seneng sama Seneng Ibu banget, Bupati. Gus, ya Allah. Anak saya lagi sakit, Gus, tak tinggal demi pengen lihat Gus Ikdam. Anaknya sakit ditinggal demi ngaji sini. Ya, Gus, saya tinggal sama Ini ayahnya, pertama Gus. kali ketemu saya. Iya, Biasanya ngikuti di sosmed. di YouTube. Oh, kok sampai kayak gitu gimana loh, Bu? Nggak tahu, Gus, pokoknya adem kalau lihat Gus Ikdam nih. Adem. Sumpah, Aku Gus, kayak sampai AC ndredeg ya. loh, Gus. Sampai ndredeg aku, Gus. Sampai ndredeg. Anaknya sakit apa di rumah? Dari tadi malam itu demam, muntah-muntah sama diare. Tapi saya minta izin suami berangkat demi pengen lihat Gus Ikdam. Ya Allah. Coba baca sholawat Bu Erlina. Apa sholawat apa? Naria? Naria hafal ya? Busro? Ya, selawat nariah aja, Gus. Iya, sholawat Naria aja Bu Erlina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Yang lain mengikuti. Wa sallim ala sayyidina Ini sholawat apa ini?
Muhammad. Busro. Busro apa Naria? Ya Allah. Katanya Naria. Ayo, Aku grogi, Gus. Naria. Naria apa Busro? Aku grogi, Gus. Oh grogi. Hilang ingatan, Gus. Seketika hilang ingatan. Ngebleng. Ayo, sholawat Naria coba. Allahumma sholli Sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lilladzi tanhallu bil uqadu wa fariju bil qurbu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yus nasqal ghamam biwajhil jihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli ma lumillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaih. Kalau pengen rizkinya tambah lancar, baca habis sholat 11 kali sholat Naria. Insya Allah tambah lancar. Nggih. Anaknya berapa? 3. Wah, produktif ya Anda. Anaknya 3. Banyak anak, banyak rezeki, Gus. Oke, tapi loro ditinggal. Ya udah, Bu Erlina, biar yang lain juga dapat. Tak kasih 1 juta dibagi sama sak grup. Ya, siap, Gus. Terima kasih banyak, Gus. 1 juta dibagi sak rombongan. Ya, terima Ya, kasih. itu di situ ada nanti. Ya, makasih, Gus. Assalamualaikum. Dikasihkan Pak Bansernya belakang. Mic-nya Gus, dikasihkan Gus, ya. selamat atas kelahiran anak keduanya ya, Gus. Oh iya, makasih. Loh, kok tahu kalau saya dapat anak lagi? Wah, selalu tahu. Mengikuti ya. Istimewa. Coba. Ya, sama-sama. Sholawat Busro ada yang hafal? Sholawat Busro. Sholawat Busro ada yang hafal mana? Sholawat Busro. Sholawat Busro ada yang hafal? Ya, mana sholawat Busro yang hafal? Sana hafal, sholawat Busro mana? Sebelah sana, mic-nya geser Pak, yang tengah. Nggih, putih meleh, Gus. Tengah. Enggak iso. Nggih. Dhuwur. Itu yang bawa balon itu bisa sholawat Busro. Yang mana, Gus? Enggak hafal. Yang mana, Gus? Wah, yang di bawah. Lah ini uangnya kayaknya sudah banyak ini. Yang di atas ada yang hafal sholawat Busro? Ada itu hitam. Ada itu baju hitam. Baju putih kudung merah. Mana? Ya. Ini baju putih kudung merah. Depan Banser ya. Coba berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Awana Setia. Bu Ana. Bu Ana dari Pangkalan Bun sini. Dari Pangkalan Bun. dari Kota Waringin. Ya Pangkalan Bun sini, Tat. Asli kelahiran sini. Kelahiran Jawa Timur. Jawa Timurnya mana? Jawa Timur Bojonegoro. Oh, Bojonegoro. Siap. Bu Ana sudah berapa tahun di sini? Sudah dari 2000
2005. Nggih. Wah, luar biasa. Ibu rumah tangga apa? Bekerja di mana? Nggih, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bu Ana, hafal sholawat busro. Insyaallah, Gus. Ayo bareng-bareng Nggih. sama jamaah. Tapi ngapunten suaranya serat diserak ta. Oh, enggak apa-apa, malah koyo Nggih, Ariel Noah. Serak-serak basah. Monggo, Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' مسيحنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Sekali lagi, Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' syayi'ina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Nggih, terima kasih. Bu Ana kesini sama siapa? sama anak saya Tan. Berdua. Bertiga sama anaknya di Hadro. Grup Hadro. Wah, yang bimbing grup Hadro. Grup ikut grup Hadro yang terbang. Wah, anaknya ikut grup Hadro. Ya, yang satunya tidur di sini Tan. Yang Gus. satunya tidur di situ. Nggih. Masya Allah. Gak pernah pulang ke Bojonegoro? Jarang. Kemarin Gus. Oh, kemarin juga sering mengikuti YouTube saya. Nggih Gus. Masya Allah. Seneng ini bisa ketemu. Seneng Gus. Alhamdulillah. Nggih, buat jenengan sama anak-anaknya ini dapat rezeki 1 juta. Masya Allah Gus. Matur sembah nuwun Gus. Sami-sami. Pun, mic-nya tolong dikembalikan di Pak Bansar. Pun. Sudah ya. Gus, putih meleh Gus. Kalau ini santri-santri ya ini. Santri pondok ya. Putih meleh Gus. Oh, santri pondok. Berarti asli kelahiran sini ya. Yang asli orang sini ada enggak? Orang sini apa? Berarti Melayu apa ya? Yang asli orang Melayu mana? Asli orang Melayu. Melayu. Ibu-ibu itu asli orang Melayu. Ibu Kudung Kuning Melayu, asli orang Melayu. Jawa apa Melayu sini? Asli orang sini. Yang kerudung kuning asli orang sini. Kelahiran sini. Oh, coba yang kudung kuning itu depan, Pak Suari, Mek baju hitam, asli orang Melayu katanya. Ini sampai nangis-nangis, tak lihat tadi sampai nangis-nangis sih. Nggak tahu inget apa. Loh kok malah nangis lagi. Jangan gerak Bu, nanti ada goncangan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Ati Gus. Saya asli orang Kumai Gus. Ulun asli orang Kumai, orang Melayu. Dumai.
Bapak Ulun orang panggung, Gus. Oh, Saya orang Kumai, dari Kumai tadi kesini bertengkar sama suami, Gus. alhamdulillah. Iya. Ulun Ikdam orang Blitar. Enggak. Tahu mak ulun hafal mah dengan pian. Oh, dekat. Ulun rancak melihat di YouTube pian. Oh, loh. Kok paham? Bu Ati kok paham bahasa saya? Iya. Kan kumpulan saya kan kadang orang Jawa, Gus. Oh, kumpulannya orang Jawa. Enggak. Oh, bisa paham. Lah, tahu saya sudah lama. Bu Udah Ati. lama, Gus, pokoknya sebelum Gus Idam wadah soimah itu ulun sudah tahu ampian toh. Ulun tuh mengikuti tuam dengan pian, Gus. Si siapa? Asisten pian tuh, Gus, di mamai soimah. Iya. Jober. Jebor. Iya, Jebor ikut ini Jebor. Enggak. Oh, jadi memang sering mengikuti saya. Enggak, mengikuti Gus. Kalau orang Kumai itu sama mah Gus, enggak orang Jawa, enggak orang Kumai, enggak juga Gus. Iya. Bu Ati anaknya berapa? 3 Gus. Ulun kalau pengen kasih Gus mau kirim transfer anak ulun ke pondok. Kalau Ulun ingat saya sampai nangis. kalau pengen ngasih rezeki ulun anak transfer ke pondok 2 anak ulun. Wow, kalau dikasih rezeki mau ditransfer ke anaknya. Iya, yang ada di pondok, Gus. Mondok di sini. Di Jawa, Gus, pondoknya di Magetan, Temboro. Oh, di Jawa. Iya. Masya Allah. Berapa yang mondok di Jawa? Non, Yang mondok di Jawa berapa? 1 aja, Gus. Loh, anaknya 3 kan ya? Enggak. Yang lain di sini. Yang lain di sini, Gus. Suami aktivitasnya apa? Suami saya buruh sembarang serabutan kerjanya. Oh, buruh serabutan. Kalau ibu di rumah aja. Iya, saya tidur aja nonton YouTube Gus Idam. Ini wanita yang pinter ya ini. Anaknya 3, suaminya buruh. Lah ibu kegiatannya apa? Saya tidur aja sambil nonton YouTube. Karena tugasnya beliau hamil dan melahirkan. Iya. Jadi mengikuti Gus Idam sudah tahunan ya? Udah lama, Gus. Gus Idam mondoknya saya tahu Gus Idam mau mondok kalau dibelikan RE King sama orang tua Gus. Oh iya. Yang disuka dari Gus Idam apa? Gus Idam nggak mau mondok tapi orang tua yang maksakan. Oh, sampai tahu loh cerita-cerita saya ya. Apal, Gus, apal. Mau tanya apa lagi Gus Idam sama saya? Sampai apa? Sampai tahu. Ini seneng sama Ibu Bupati saya didatangin di sini seneng. Alhamdulillah seneng, Gus. Sampai saya kelahi sama suami saya, Gus. Kelahi gimana? Tadi di luar Gus, di luar masjid saya kelahi, suruh masuk nggak mau suami saya tadi. Suami nggak mau akhirnya kelahi. Iya. Kalau Bu Ati nekat aja. Nekat, Gus. Ini bisa ketemu ini seneng. Alhamdulillah, Gus. Nggak kayak Gus, menggatar awak Gus. Gemetar. Gemetar. Jangan sering-sering gemetar, nanti hamil lagi. Coba yang tadi kan yang sholawat sudah. Bu Ati Pancasila aja coba. Bismillahirrohmanirrohim. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan sosial. Sakin Gus, sakin menggatarnya Gus. Lupa Gus. Grogi. Gus, grogi. Dilanjut apa enggak? Menggatar Gus, menggatar. Siap. Gemetar. Berarti enggak hafal. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.
dalam pemusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tadi kan yang sholawat Nariyah sudah, Busro sudah, Pancasila sudah, istimewa. Ya udah Bu Ati, dapat rezeki 1 juta ya? Alhamdulillah Gus, sebab anak saya mau berangkat tanggal 20 Gus. Ya, nanti dikasihkan anaknya. Iya, saya transfer anak saya di pondok Gus. Ya, ditransfer ke anaknya, suami suruh kerja, jenengan nonton YouTube. Enggak, saya nonton Gus Idam aja. Ya, Pun, ini buat siapa? Oh, buat saya. Wah, yo dari jamaah ya. Ya ditunggu nanti. Ya doakan ya. Doakan saya sehat terus. Amin. Mudahan Gus Idam sehat, bisa juga berjodoh sama saya. Budrek. Nggih. Ya itu jebor itu namanya. Ya. Ya sudah ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Terima kasih Gus, terima kasih. Ke Ibu Bupati. Nggih. Ada yang Terima disampaikan? kasih Gus. Mudahan aja enggak tahun depannya lagi kita berjodoh Gus. Anak-anak Gus, gantian bilang ibu-ibu Gus. Ya, sudah ya, mic-nya dikembalikan saja. Mic-nya dikembalikan, sudah malam. Wah, uangnya diciumi terus ya. Alhamdulillah. Sudah, karena waktunya sudah malam. Ayo kita baca istighfar bareng-bareng ya. Kemudian nanti doa, yuk baca istighfar. Sebelum istighfar kita ilahilas dulu bareng-bareng. Ayo kita tata hati kita agar kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sesali seluruh dosa-dosa kita. Ilahi